Tes tes. Kalian baru beres kuliah gitu? Suara saya kedengeran gak? Kedengeran gak nih? Kedengaran kok, Bu. Oh, kedengeran ya. Jelas, Bu. Terlalu lembut. Iya, terus saya kencengin ya kalau udah mulai kuliah. Ini kan belum pada join, baru kelar kuliah gitu ya? Sebenarnya masih kuliah, Bu. Oh, masih kuliah? Sampai jam? Sekarang yang DSK. Udah, kita tunggu sampai 9.20 ya, sama nunggu teman kalian dikit lagi. Sip, udah jam 9.20, kita sambil mulai aja ya. Nanti yang lain, tadi siapa yang bikin room ini ya? Kalau misalnya ada yang belum pakai akun Untirta, nanti tolong accept aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ini kita perkuliahan ke kedua sebelum UAS berarti ya, kan kita UAS nanti 2 minggu lagi nih. Kayaknya sih nanti UAS kita juga sesuai jam kuliah, jadi paling kalian ya jam-jam segini ya, hari Kamis gitu. Nah terus karena materinya juga udah mau habis juga, jadi minggu besok nih, seminggu sebelum UAS kita kuis ya, sama kayak kelas sebelah juga kita kuis. Nah kuisnya sih paling ya dari mana ya, dari setelah kuis satu aja sih, materi setelah kuis satu kemarin sampai materi yang
hari ini sama materi buat pertemuan ke depan. Jadi materinya tuh ada 2 lagi yang belum saya sampaikan ke kalian. Materi yang sekarang nih yang tentang error steady state sama materi yang root locus. Nah, yang root locus udah saya upload di Spada. Coba nih saya coba share screen dulu ya. Ini lah ya, kelihatan lah ya. Nah ini udah muncul ya screen saya. Ya sih harusnya. Jadi materi yang sekarang itu materi yang ini nih yang error steady state. Nah kalau materi yang buat minggu depan itu harusnya materi tentang root locus. Tapi karena kita kuliahnya online juga kan ya, jadi yang materi root locus ini ya kalian bisa akses kapan aja lah terserah. Jadi minggu depan kita pakai buat kuis. Terus kalau buat kalian belajar root locus ini, saya sarankan kalian baca dulu aja dari 2 file ini ya. Ini 2 filenya pakai bahasa Indonesia nih. Ntar baru kalau misalnya kalian butuh berupa video, baru deh kalian akses 5 video ini. Ini sebetulnya videonya juga bukan saya yang ngejelasin sih. Atau nih kalian udah pada buka atau belum. Ini yang ngejelasinnya bule, tapi saya lihat juga dia ngomongnya nggak terlalu cepet juga kok. Terus ada subtitlenya juga lah ya, jadi kalau misalnya kalian masih belum bisa terlalu catch up sama omongan-omongan bule yang agak-agak kayak gitu, bisa lah sambil buka, sambil baca subtitlenya. Itu nih. Ya, jadi nanti kalau UAS sih materinya harusnya dari materi awal pertemuan dari sebelum UTS. Dari pertemuan 1 berarti ya. Jadi nanti kalian ya siap-siap aja buat belajar sebanyak 14 bab ini. Enggak sih, nggak nyampe 14 bab sih, mungkin sekitar 7 baban lah kayaknya setengahnya. Itulah ya. Nah, terus ada yang mau ditanya dulu nggak buat UAS, kuis, atau emang materi sebelumnya ada yang masih belum paham? Sebelum kita lanjut ke materi yang baru. Ini saya off screen aja ya, off cam aja ya. Karena biar menghemat kuota juga nih. Ada yang mau ditanyain? Enggak ya? Saya masih punya utang nih ke kalian ya, yang buat ini nih solusi tugas-tugas saya usahain. Dari kemarin pasan ngomongnya usahain minggu ini mulu. Tapi semoga selesai deh minggu ini, soalnya minggu depan kan kalian juga harus belajar, fokus belajar buat UAS juga kan ya. Yaudah, karena nggak ada pertanyaan nih ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi baru. Nanti kalau misalnya pas kalian lagi belajar buat UAS, tiba-tiba nemu materi yang dirasa belum paham, ya paling ntar kalian up aja di grup WA kita ya, biar kita diskusi bareng di sana. Nah kalau buat materi minggu ini itu kita bakal belajar yang namanya error steady state. Nah apa itu error steady state? Kalau dari pengertian yang namanya error udah pada tahu kan ya, pasti ya dia adalah selisih nih antara output dan juga input dari sistem kita. Nah tapi karena sekarang yang kita bahas adalah steady state, jadi ini adalah error yang dihitung atau yang kita lihat pada saat sistem kita ini kondisinya kondisi steady. Nah, apa itu kondisi steady? Kondisi steady itu kalau dilihat dari waktu ya, dia itu saat waktunya ini menuju infinite. Atau nih misal kalian punya grafik respon, misal nih, ini kan adalah T kan ya. Terus ke atas sini, ya anggap aja magnitude-nya. Nah, misal nih kalian punya sistem, terus input sistem kalian itu unit step. Kalau, aduh ini miring. Anggap aja ini lurus ya. Kalau unit step kan dia magnitudenya, ya anggap aja 1 di sini. Pasti lurus kan ya. Nah, terus misal nih respon dari sistem kalian itu kurang lebih kayak gini bentukannya. Anggap aja ini kondisi yang bagus lah ya. Kayak gini. Nah, ini. Nah, kondisi steady itu adalah kondisi saat ini, saat dia udah rata. Di sini saya ganti warna. Nah, daerahan sini nih. Bukan sebelah sini sih. Ya, daerahan sini lah ya. Ini adalah kondisi saat steady. Nah, sedangkan kalau misalnya saat sebelum steady, berarti dari sini ke bawah sini, itu biasanya disebutnya transient. Itu. Nah, yang akan kita coba bahas sekarang itu adalah kondisi error saat dia udah steady, berarti di sebelah sini. Gitu. Nah, kondisi saat steady itu kan bisa macam-macam juga kan ya. Kalau ini kan, kalau saya kasih contohnya ini, kita lihat nih, output sama inputnya sama nih saat kondisi steady. Berarti kan artinya errornya dia sama dengan 0. Nah, tapi kalau sistem yang aslinya itu belum tentu kondisinya bagus kayak gitu. Bisa jadi nih, ntar outputnya malah kayak gini misalnya nih, kayak gini.
Nah, kalau kayak gini kan berarti nih antara input yang warna biru sama output yang warna ungu kan nih ada selisih kan ya. Nah, selisih nilai ini nih dia disebut sebagai error steady state. Biasanya simbolnya adalah gini sih, error dalam kurung infinite. Kayak gitu. Paham kan? Kalau dari secara bahasa sebelum kita masuk ke rumus-rumus. Paham lah ya, gampang. Nah, terus nih sinyal inputnya. Jadi karena tadi error tadi kan rumusnya itu output per input ya. Atau kalau mau dibikin input per output juga, input diambil output juga nggak apa-apa. Nanti kita absolutin aja nilainya. Nah, ini intinya sih nanti ada input sama ada output sih di rumus ini. Nah, si outputnya ini itu dia bisa macam-macam. Cuman kita kalau untuk di kalian ini paling kita bakal pakai jenis input yang sering dipakai aja di sistem kendali. Paling kalau nggak unit step nih, yang ini itu ada yang namanya unit rem. Terus ada juga yang parabola. Jadi kalau unit step ini biasanya sih simbolnya UT lah ya. Pada tahu kan ya, pada masih ingat. Nah, dimana magnitudenya itu biasanya satu. Kecuali kalau misal nih, kan kalau input kan kalau di diagram blok dia sebelah sini ya. Ini kan referensi, terus ini masuk ada sistem kita, terus kalau emang dia sistemnya terfeedback ya berarti nanti bakal ada feedback nih masuk ke sini. Nah, kalau misalnya di bagian input sini itu nggak ada tambahan gain ya berarti dia magnitudenya biasanya satu. Tapi kalau misalnya kalian dikasih gain nih di inputnya, sebelah sini misalnya ada gainnya 3 gitu, ya berarti bentar magnitud kalian di grafiknya ininya juga 3 gitu magnitudnya. Itulah ya, gampang. Nah, terus karena kita juga apa namanya mau analisisnya itu dalam domain frekuensi ya, karena kan nanti ada hubungannya nih sama fungsi transfer di sini. Fungsi transfer kan dia domainnya domain Laplace tuh. Makanya nanti input R juga kita bakal pakainya ya input R yang sudah kita transformasikan pakai Laplace. Dimana kalau UT itu Laplace-nya adalah 1 per S. Nah, ini mungkin kalian juga ada yang masih bingung juga kali ya. Karena kan kalian juga belum dapat ya penurunan rumus untuk Laplace, karena ini adalah materi di rangkaian listrik kedua. Mungkin kalian bakal dapatnya di semester berapa ya? Semester 3 mungkin ya. Masih ada waktu 1 tahun lagi buat kalian bisa tahu nih penurunan rumusnya kenapa jadi kayak gini. Tapi sementara untuk kalian ya kalian bisa lihat di Google aja ya. Di Google tuh ada tuh, kalian searching aja tabel transformasi Laplace. Nanti bakal muncul kayak misalnya kalau di domain waktunya fungsinya kayak gimana, Laplace-nya tuh bakal kayak gimana, kayak gitu. Nah, nanti kalau untuk di soal-soal juga kalian diizinkan untuk membuka tabel Laplace itu. Terus juga nanti ya fungsi-fungsi waktunya juga saya sesuaikan lah ya, nggak akan yang susah-susah amat. Tuh. Cuma intinya nih paling sementara kalian terima dulu aja ya kalau untuk fungsi step ini dia nanti Laplace-nya bakal 1 per S. Terus kalau buat rem itu kurva yang sinyal linear kayak gini. Jadi saat T-nya berapa, ya biasanya sih magnitudenya juga sama nih kayak T-nya itu berapa kayak gitu. Terus ini juga berapa. Jadi kalau misalnya di sini 2, ya berarti magnitudenya juga bakal 2 gitu ya. Kalau di sini 4, ya berarti magnitudenya juga bakal 4. Atau kalau dari fungsi matematis gini nih, T. Itu kalau buat rem itu. Jadi Ft sama dengan T. Terus Laplace-nya adalah 1 per S kuadrat, kayak gini. Sedangkan kalau untuk parabolanya ya kita pakai yang paling sederhana aja lah ya, bentukan yang kayak gini nih. Nah, ini biasanya ini nih, kita pakainya fungsi ini aja nih, setengah T kuadrat aja kalau buat parabola. Nggak usah yang nyampe T pangkat 3 atau T pangkat 4 lah ya. Terus kalau untuk Laplace-nya ya berarti kurang lebih segini nih, 1 per S pangkat 3. Ya gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu kah? Ada yang masih belum paham atau belum dapat kita sebenarnya mau belajar apa di pertemuan kali ini? Ada? Nanti kalau misalnya ada, kalian langsung di unmute aja ya. Nah, ini tadi contohnya. Jadi tadi kan kalau di contoh di awal saya juga ngasih contoh yang grafik inilah ya kurang lebih sebetulnya. Jadi misal nih kita punya inputnya nih input unit step kayak gini yang paling atas. Nah, terus respon sistem kita kan pasti bakal macem-macem ya. Anggap aja misal kita punya 2 sistem yang berbeda nih. Sistem yang pertama outputnya kayak yang ini, terus sedangkan sistem yang kedua outputnya kayak yang bagian bawah sini. Nah, kalau kita lihat dari grafik sih, yang output 1
kita kan karena mau ngeceknya error steady state, berarti kita sebetulnya cukup lihat aja nih saat kondisi steady-nya. Berarti start dari sebelah sini lah ya. Kayak gini nih, ini ke sebelah sana yang bakal kita cek. Nah, kalau lihat dari output satu kan, kita bisa lihat nih outputnya dia respon outputnya sudah berhimpit ya dengan inputnya. Atau bisa kita bilang output kita ini dia bisa menjejaki inputnya. Nah, biasanya itu kondisi ideal, kondisi yang kita inginkan. Tapi kenyataannya sih nggak akan bisa semudah itu nih buat bisa ngedapetin respon sistem yang bisa menjejaki input sampai sebagus ini gitu. Nah, kalau kalian dapat kondisi responnya kebetulan bagus kayak gini, nanti sih langsung bisa kalian tebak juga sih kalau error steady state-nya dia otomatis bakal nol. Karena kan di sini nggak ada selisih ya. Sedangkan kalau misalnya respon sistem kalian kayak yang output kedua ini nih, nah nanti error steady state-nya ya berarti penjumlahan ini nih. Jadi kan selisih dulu nih antara ini kan input kita kan yang atas ini, sedangkan outputnya yang bawah sini. Terus karena respon kita juga kan dia nggak sesaat ya, maksudnya dia bakal berlanjut sampai waktu sebelah sana gitu. Jadi nanti error steady state-nya ya hasil penjumlahan lah dari daerah yang sebelah sini ini. Gitu. Rumusnya kayak gimana nanti ya bakal kita bahas. Terus ini buat yang input step, kebayangkan ya bentukannya yang mana itu kondisi steady-nya, terus juga errornya itu sebelah mana yang mau kita coba analisis, pokoknya di arah sebelah sini aja. Nah, beda cerita kalau emang inputnya ini input RAM. Kalau input RAM kan dia kalau dari grafik, dia bakal terus naik ke atas juga kan ya, kayak gitu. Jadi nggak ada kondisi, maksudnya nggak kelihatan gitu kondisi steady-nya itu sebelah mana. Nah, kalau kalian punya inputnya ini input RAM, nah yang dimaksud error steady itu dia hasil penyembelahan dari awal sini, selisih dari awal sampai sana, sampai nilai infinite lah ya, nah begitu. Jadi misal nih, kalau di gambar ini inputnya adalah yang ini nih, yang warna, aduh, ke mencong-mencong, warna merah lah ya. Terus outputnya tuh ada 3 ceritanya. Kita ambil contoh output yang pertama aja deh. Dari sini. Nah, kalau kita lihat dari sini sih, kalau output pertama, dia di awal-awal emang banyak selisih kan ya. Tapi dia semakin menuju infinite nih, semakin atas, dia semakin berhimpit. Sedangkan kalau misalnya output yang kedua, itu WA berisik, maaf ya. Kalau output kedua nih, dia dari awal juga sama nih kayak output satu. Ada selisihnya juga cukup banyak. Dan saat menuju infinite juga sama nih, masih ada selisih juga tuh, masih banyak. Jadi sebetulnya kalau dari dua grafik output ini, bisa kita simpulkan ya kalau misalnya error dari output satu itu pasti bakal lebih kecil dibandingkan error di si output kedua ini. Begitu. Paham ya? Itu juga buat output 3 nih, tentunya output 3 pasti bakal jauh lebih besar sih nilai error tadinya. Di sini, error di ujung-ujung sebelah sini lagi. Paham ya? Jadi, kayak gitulah kurang lebih kalau dari grafik. Tapi kalau buat yang RAM ini sih mungkin dia juga ada sih ya kondisi transiennya. Cuma karena bentuk grafiknya lurus gini, jadi kita juga kalau pakai kasat mata ya nggak tahu juga sih transiennya sampai mana. Kecuali kalau emang kalian ngeplotnya pakai MATLAB. Kalau pakai MATLAB kan ya kalian bisa ya ngecek transiennya itu sampai mana, terus steady-nya di kondisi mana kayak gitu. Karena kan bisa jadi nih misal transiennya sampai sini gitu ceritanya, itu bisa-bisa aja. Berarti nanti errornya ya berarti yang dari sini ke arah atas aja kayak gitu. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu kah? Ini kita belum masuk persamaan nih, masih saya jelasin pakai bahasa sehari-hari lah ya harusnya. Gampang kan? Nah, terus sekarang nih materi yang pertama kita bakal bahas dulu untuk sistem yang unity feedback. Ada yang masih ingat apa itu unity feedback? Sistem unity feedback. Kalau sistem feedback, tahu kan ya, kalau sistem feedback berarti artinya ada sinyal output yang kita feedbackkan. Jadi kalau misalnya kita gambar nih, ini adalah sistem kita. Sistem kan pasti dia punya fungsi transfer ya. Terus dia juga pasti bakal punya output, dan otomatis bakal punya input juga lah ya. Ini ada summing junctionnya, terus ini masuk. Ini kita belum ngomongin controller ya, karena kalau ada controller pasti nanti di sebelah sini ada block controller dulu. Nah, yang namanya feedback itu kan pasti bakal ada output
yang kita kembalikan atau kita balikan ke input kita nih. Jadi nanti controller kita ini dia nerima inputnya berupa hasil perhitungan referensi dengan perhitungan outputnya kan ya. Ini positif, ini negatif biasanya. Inputnya negatif, feedbacknya negatif. Nah, kalau misalnya di sini ada yang namanya unity feedback, berarti artinya di bagian feedback ini itu kan sebetulnya dia ada fungsi transfer juga nih harusnya. Nah, jadi fungsi transfer itu nggak cuma ada di bagian forward aja, tapi ada juga di bagian feedbacknya juga. Nah, tapi kalau misalnya kita bahasnya unity feedback, berarti fungsi transfer di sini itu hanya konstanta satu aja gitu. Ini unity feedback. Sedangkan kalau misalnya kita punyanya yang non-unity, nggak kelihatan ya. Kalau misalnya yang non-unity, nanti sih berarti otomatis di bagian bawah dia bakal ada juga fungsi transfer. Bisa warna merah deh. Anggap ini sistem kita, fungsi transfernya GS. Terus ke sana, terus ke sini. Nah, ini biasanya sih simbolnya HS ya kalau buat feedback. Terus ini ke atas. Nah, yang menentukan dia unity atau non-unity ya si HS ini. Gitu. Jadi kalau HS-nya itu kalian misalnya punyanya berupa fungsi transfer, kayak misalnya 2/s+1, ya berarti ini sistem yang non-unity ya. Jadi harusnya sih nanti pas kalian analisis juga bakal lebih kompleks sih kalau emang HS-nya itu ada nilai fungsi transfernya. Gitu. Paham ya bedanya apa itu unity feedback? Yang bakal kita bahas sih di materi kali ini kita pakai yang simple aja ya, pakai yang unity feedback. Tapi ntar kalau misalnya di soal kalian tiba-tiba dapet yang non-unity, ya nggak apa-apa sih, nanti juga kita saya kasih tahu deh bedanya di mana kalau kalian dapetnya yang non-unity. Oke, lanjut ya, masih gampang. Nah ini, yang sekarang kita bakal masuk nih ke perhitungan nilai errornya itu kayak gimana. Nah, jadi kalau buat ngitung errornya, itu sebetulnya bakal tergantung dari variabel apa yang diketahui dari sistem kalian. Misal nih, kan kalau kalian punya sistem, sebetulnya yang paling simpel atau yang paling gampangnya sih paling kalian tahu GS-nya ya. Dimana kalau GS ini tuh dia adalah fungsi transfer yang open loop. Itu open loop. Gitu. Nah, tapi di beberapa soal atau di beberapa kasus bisa jadi yang diketahui itu adalah fungsi transfer yang closed loop. Biasanya sih simbolnya TS. Ada yang tahu nggak apa itu bedanya fungsi transfer yang TS dan juga yang GS? Oh, dari Open loop iya sama emang. close ya, Bu? Iya, betul. Tapi dari persamaannya ada yang tahu nggak apa bedanya? Misalnya saya punya diagram bloknya kayak gini lah ya, pakai yang unity. Enggak ding ini. Ini anggap aja ada HD di sini. Mau itu unity ataupun non unity. Nah, kalau yang open loop kan tadi cuma si G-nya doang kan ya. Nah, kalau yang closed loop ada yang tahu apa tuh persamaannya? Itu kah? Jadi kalau yang closed loop itu sebetulnya adalah kan yang Jadi 1/1 tambah G, Bu. 1/apa? 1 tambah G. 1 tambah G. Ada yang kurang nih dikit. H. Ya mirip-mirip gini. GH. TH terus ada yang kurang juga sih. Apa ya? Atasnya di sih. G. Oh Gitu. iya, Bu. Jadi kalau misalnya open loop kan dia emang betul-betul fungsi transfer sistem kalian nih yang aslinya tanpa memperhitungkan si loop yang sebelah sini ya. Ini kan loop feedback. Tapi kalau misalnya yang diketahuinya itu yang closed loop, kalau yang closed loop itu ya berarti otomatis kalian harus memperhitungkan si hanya ini. Dimana rumusnya itu kalau kalian punya grafiknya kayak gini ya, diagram bloknya itu adalah fungsi transfer forward dibagi dengan 1 ditambah G dikalikan dengan H. Begitu. Ini adalah fungsi transfer closed loop. Gitu. Biasanya sih kalau di soal-soal simbolnya pakai T ya buat ngebedain mana itu yang closed loop dan mana itu yang open loop. Nah, karena paham ya bedanya mana apa itu yang TS dan yang gimana itu yang GS.
Jadi kalau misalnya di soalnya itu diketahuinya cuma GS, tapi misalnya diminta kalian analisisnya pakai persamaan yang closed loop, ya berarti kalian harus bikin dulu persamaan closed loopnya itu kayak gimana. Gitu. Nah, terus karena si closed loop ini, TS ini kan berarti kalau dari diagram blok sebelah sini, dia berarti udah bisa mengganti, saya ganti warna dulu deh. Dia udah bisa, berarti si TS itu dia sudah merepresentasikan yang blok sebelah sini kan ya. Ini, si blok yang gede ini diganti nih jadi TS, kalau yang closed loop. Makanya nih kalau misalnya kalian punyanya TS, nanti diagram blok kalian bentuknya ya bakal seperti inilah kurang lebih. Jadi nanti ini tuh adalah TS tuh pengganti yang feedbacknya tadi ya, yang sistem dengan yang feedback kalian. Terus dari TS ini kan otomatis pasti ada juga ya outputnya, ada CS dan juga ada juga si inputnya nih RS. Nah kalau misalnya kalian mau nganalisis errornya itu berapa, ya kalian tinggal kasih aja summing junction di sini. Dimana kalau error kan pasti input diambil output ya, atau output diambil input. Ya berarti ntar kasih aja sinyal dari input sini, masuk ke sini. Terus si CS-nya kan otomatis dia juga masuk ya ke summing junction ini. Jadi kalau dari gambar ini kan ES itu sama aja kayak R diambil dengan C gitu. Sesuai dengan pengertian dari error itu sendiri ya, input diambil atau selisih antara input dengan output. Gitu. Terus cara ngitung berapa itu nilai errornya, itu ya sebetulnya tinggal kalian trace aja dari diagram blok ini. Jadi kan yang sebelah sini paham ya, E itu sama dengan R diambil C, kan ya gampang. Nah cuma karena sekarang kita mau ngelihat gimana itu rumus error, kalau emang diketahuinya si T ini, ya berarti otomatis antara variabel R dan juga variabel C ini harus ada yang kita rubah, harus kita utak-atik. Pokoknya gimana pun itu caranya biar dapat muncul ada variabel si T ini. Nah, salah satu caranya kalau lihat dari gambar ini, kita bisa pakai si C ini. Dimana kalau C kan dia output dari blok T ya, sedangkan yang masuk ke T ini juga ada si R nih, ada referensi. Jadi kalau kita lihat dari gambar sih harusnya C itu adalah R yang dikalikan dengan blok T ini, kayak gitu. Makanya ntar kalian bisa dapat deh persamaan kedua yang ini, C sama dengan R kali T. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sampai sini? Mungkin ada yang ngerasa saya kecepatan ngomongnya, bilang aja ya. Nanti saya lambatin. Masih gampang ya kalau nyampe dua persamaan ini. Tinggal kalian lihat aja dari diagram bloknya. Nah terus kalau udah kayak gini, tinggal kita ganti aja si C yang bagian atas pakai persamaan yang bawah. Substitusi ke sini. Jadi nanti kalian sih dapatnya, saya coba jabarin ya. Jadi E itu bakal sama dengan R diambil R dikalikan dengan T. Ya, ini kan si C-nya ya. Terus karena sama-sama ada R, jadi bisa saya keluarin kan R-nya. R dalam kurung 1 diambil T. Gitu. Jadi nanti persamaan Laplace dari errornya itu bakal ya kayak gini. E itu sama dengan R dalam kurung 1 diambil TS. Dari sini kelihatan lah ya hubungan antara error terhadap fungsi transfer dan juga terhadap inputnya itu kayak gimana. Gampang ya? Gampang pasti. Saya yakin kalian juga langsung paham kalau cuma lihat doang juga. Nah, terus sekarang kalau ini kan dia masih berupa persamaan Laplace lah ya. Nah, kalau nilai error itu kan sebetulnya dia bakal berupa koefisien tuh, maksudnya bakal berupa angka berapapun itu, misalnya 0 kah, atau 3/5, atau 2, berapa, kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau sebelah sini kan dia masih berupa Laplace ya, masih ada domain S-nya, masih ada variabel S. Nah, cara kita biar bisa dapat nilai x-nya itu berapa, itu ada nih yang namanya final value theorem. Tapi nih, ya saya juga agak maklum juga sih, kalian juga belum dapat sih harusnya, karena ini juga masih materi RL2. Tapi ini biar kalian nggak bingung harus belajar dulu materi yang baru ini, jadi kalian bisa nih langsung, jadi mohon maaf juga ya, jadi kalian langsung terima jadi dulu aja nih, kayak gini nilainya. Jadi kalau di Laplace itu sebetulnya ada beberapa teorema-teorema. Nah, salah satunya itu teorema ini, nilai final value. Terus ada juga sih yang namanya initial value theorem. Cuma kalau untuk final value ini ya sesuai dengan pengertiannya ya. Artinya ini adalah teorema yang bisa kita gunakan kalau misal kita pengen tahu berapa sih kondisi akhir dari suatu fungsi atau suatu sistem lah ya, kayak gitu. Nah, kalau error steady kenapa kita pakainya final value? Karena sesuai dengan prinsipnya. Jadi error steady kan, yang namanya error steady berarti dia adalah error saat
nilai waktunya itu tadi menuju infinite lah ya, atau menuju suatu nilai akhir. Makanya di Laplace juga kita pakainya teorema yang final value ini, kayak gitu kalau buat error steady. Nah, rumusnya itu ya kayak gini lah. Jadi kalau misalnya kita punya suatu fungsi dalam domain waktu, terus kita mau cari berapa itu limit atau berapa itu nilainya saat t-nya menuju infinite lah ya, itu kita bisa pakai rumus yang ini nih. Jadi limit s menuju 0 dari s dikalikan dengan es-nya ini berapa. Jadi kan tadi kalau dari diagram blok kita di awal, kita kan bisa dapat ya persamaan Laplace dari E-nya itu berapa nih, ES-nya dapat. Nah, buat kita bisa tahu berapa itu nilai exact-nya, kita tinggal masukin ke rumus yang ini nih. Tinggal kita cari limit S menuju 0-nya dari S yang dikalikan dengan ES tadi. Gitu. Kalau perhitungan limit, kalian masih ingat gak limit S menuju 0? Misalnya kalian punya limit S menuju 0 dari 3 per S plus 4 misalnya. Masih ingat gak berapa nih nilainya? Ayo. Jadi kalau misalnya kalian punya limit S menuju 0 gini, sebetulnya ya anggap aja si S-nya ini nilainya kan berarti semakin mendekati 0 lah ya. Atau kalau mau lebih gampang ya kita anggap aja si S-nya itu dia nilainya 0. Jadi setiap ada variabel S, kita rubah sama nilai 0 ini. Ya nanti ini hasilnya pasti otomatis 3 per 0 ditambah 4 ya. Atau 3 per 4 lah ya hasil akhirnya. Itu. Gitu juga nih kalau emang kalian buat ngitung si error steady-nya, ntar kayak gitu juga ngitungnya. Tapi jangan lupa nih si S-nya dikaliin dulu nih sama S ini nih. Ada tambahan variabel. Terus kalau yang bagian bawah ini aja sih si RS-nya nih. Si E-nya dijabarin. Kayak gini lah ya. Karena kan dapat dari persamaan ini. Itu. Kebayang ya kalau dari rumus ini gampang kan? Nanti ada kok contoh soalnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Untuk yang mencari nilai error kalau emang diketahuinya adalah fungsi transfer closed loop. TS. Ada? Masih aman lah ya, masih gampang. Ini sebetulnya salah satu materi yang paling gampang sih, si error steady state ini. Nah, karena gampang, terus kita lanjut nih ke yang kedua. Buat yang kedua ini, itu kita asumsikan yang diketahui dari sistem kita itu hanya fungsi transfer open loop-nya aja. Karena kan biasanya juga yang ketahui cuma GS-nya doang kan ya. Nah, kalau misalnya diketahuinya cuma GS, ya berarti diagram blok kita masih pakai diagram blok yang standar nih, diagram blok yang feedback. Atau ini juga yang unity feedback ya, di sini kan satu nih magnitudenya. Jadi kan bakal kayak gini nih diagram blok kita. Nah, buat nentuin nilai errornya atau persamaan errornya kayak gimana, ya sama aja sih. Jadi kita coba trace aja dari grafik ini. Jadi kan kalau dari sini, kalau pakai kalau pakai diagram blok ini kan error itu sebelah sini ya sinyalnya. Berarti dia adalah selisih dari referensi yang dikurangi dengan si ini ya, si CS ini. Masih sama sih kayak yang tadi. Kayak gini. Terus sekarang tinggal kita rubah variabel yang bisa ada hubungannya sama si GS. Ya salah satunya sih si CS ini kan ya, karena CS itu outputnya dari GS, berarti CS itu sama aja kayak GS yang dikalikan dengan ES-nya ya. Karena ES ini dia adalah input ke si GS kita. Jadi kita bisa dapatlah persamaan kedua ini. CS itu sama dengan ES kali GS. Nah, terus nanti tinggal kita masukin ini ke sini. Saya jabarin ya. Jadi E itu nanti bakal sama dengan R diambil E dikalikan dengan G. Terus ini E-nya saya pindah ruasin ke sebelah kiri biar bareng-bareng. G sama dengan R. Terus seperti biasa E-nya dikeluarin, jadi 1 tambah G sama dengan R. Jadi nanti persamaan E-nya itu bakal R per 1 ditambah G. Gitu, kayak persamaannya ini. Gampang ya? Jadi kalau misalnya diketahuinya adalah fungsi transfer yang open loop, daripada kalian harus ngitung dulu closed loop-nya berapa, jadi kan G per 1 tambah GH, itu kalian ada cara yang lebih mudah buat cari errornya, yaitu kalian bisa pakai rumus yang sebelah sini. Gitu. Jadi errornya itu sama dengan referensi dibagi dengan 1 tambah fungsi transfer kalian. Gitu.
Jadi ini adalah rumus alternatif sih sebetulnya. Kalau emang di soal yang diketahuinya adalah hanya GS-nya aja. Terus nanti buat cari nilai x-nya itu berapa, sama juga kayak tadi, pakai final value. Gitu. Jadi limit S menuju 0 dari S dikalikan dengan ES. Atau kalau ES-nya kita jabarin, jadi kita bakal dapat kayak persamaan yang di sebelah sini lah ya. Ini adalah ES kita nih. Gampang ya? Gampang. Ada yang ingin ditanyakan dulu yang buat open dulu? Ya harusnya. Masih easy peasy. Nah sekarang kalau yang sebelah sini itu jadi ini adalah sebetulnya penjabaran dari nilai error untuk beberapa input. Jadi kan tadi kan di awal saya kasih 3 gambar jenis input yang sering dipakai ya, input step, terus input rem, dan juga input parabola. Nah sebetulnya kenapa yang dikasih contohnya 3 jenis sinyal ini, itu karena ada hubungannya nanti sama rumus general dari nilai error ini. Jadi nih kita bakal coba jabarin ya. Jadi pertama nih kita coba lihat nilai error, atau kita bakal coba cari gimana sih bentuk nilai error kalau emang kita punya input kita ini berupa unit step. Dimana kan Laplace-nya kayak gini ya, 1/S. Terus juga ini kalian harus inget nih, ini saya kasih contohnya masih UT yang sederhana aja. Nah, nanti bakal beda cerita kalau misal kalian bakal punyanya misalnya nih, FT-nya itu adalah 6 UT gitu misalnya. Nah, kalau kalian punya FT-nya 6 UT, berarti nanti RS-nya ya tinggal dikaliin 6 aja kan ya, gampang. Di RS-nya bakal 6/S, kayak gitu. Jadi nanti ya bakal agak-agak beda juga sih di bagian koefisien sebelah sininya sih sebetulnya. Ini saya kasih contohnya sederhana dulu aja, yang 1/S. Jadi kalau misalnya kalau kalian disuruh cari berapa itu errornya, ini secara umum bakal kayak gini kalau inputnya step. Jadi kan tadi di slide sebelumnya, error infinite itu atau error steady dia sama aja kayak limit S menuju 0. Ini anggap yang diketahui di soalnya GS-nya ya. Jadi S dikalikan dengan RS dibagi dengan 1 ditambah GS gitu. Jadi dari rumus umumnya ini kita bakal coba masukin beberapa nilai RS yang berbeda. Pertama nih, kalau emang RS-nya 1/S atau unit step, berarti nanti bakal kayak gini lah ya bentuk matematisnya, bakal berubah nih si RS-nya. Terus kalau udah kayak gini, tinggal kalian hitung aja, kayak biasa matematika. Ini S sama S ini kan bisa saling coret lah ya. Kelihatan. Jadi, belum tua. Ini sama ini kan bisa saling coret. Terus jadi nanti kalian tinggal punyanya gini lah ya, limit. Ini limitnya belum saya masukin nih. Jadi limit S menuju 0, 1/1 tambah GS gitu. Nah kalau misal kalian punya kayak gini kan cara ngitungnya sebenarnya tinggal kalian masukin aja limitnya ya. Jadi limit si ini itu berapa, terus limit yang sebelah sini itu berapa, sama limit ke yang GS itu berapa. Cuma karena kita tahu nih limit S menuju 0 dari 1 kan dia tetap 1 kan ya. Jadi atasnya itu 1 dibagi dengan yang bawah juga nih, limit S menuju 0 dari 1 kan tetap 1. Tinggal yang sebelah sininya, karena dia GS ini ada variabel S, jadi otomatis nanti nilai limitnya bakal ya tergantung si GS-nya itu bakal kayak gimana. S menuju 0 dari GS. Gitu. Makanya ini nilai errornya bakal kayak gini. Kalau emang inputnya adalah unit step. Nanti kalau misalnya kalian punya unit stepnya itu kayak gini ya, 6 UT, berarti kan nanti RS-nya adalah 6/S. Jadi otomatis yang dirubah yang bagian atasnya aja, ininya aja, bakal berubah jadi 6 gitu misalnya. Tergantung koefisien pengalinya ke si UT kalian itu berapa. Gitu. Gampang ya? Terus ini ada juga nih, variable ini istilah aja sih, ada yang namanya konstanta posisi. Jadi konstanta posisi itu apa? Sebetulnya konstanta posisi adalah si ini nih. Jadi maksudnya biar agak memudahkan kalian aja, biar nggak ribet nulisnya. Jadi bisa jadi kalian nulis error steady kalau emang inputnya step itu sama aja kayak 1/1 ditambah KP. Gitu. Dimana KP-nya adalah si ini. Gampang ya? Ada yang ditanyakan dulu yang input step? Iya. Jadi nanti kalau di soal nih, mau kayak gimana pun itu GS-nya, terus kalau emang diketahui inputnya adalah input step, ntar
Ntar kalau kalian disuruh cari error steady, kalian bisa langsung nih pakai rumus ini. Gitu. Tinggal nanti menyesuaikan aja nih RS-nya dia benar-benar cuman UT doang kah atau emang ada pengalinya begini gitu misalnya. Gitu dong. Gampang ya. Terus yang kedua nih buat yang input RAM, ini juga sama nih, input RAM-nya masih input RAM yang paling sederhana. Jadi Laplace-nya juga cuma 1/s². Nanti kalau buat cari errornya tinggal kalian masukin aja ke sebelah sini kan. Gitu. Terus ini berarti ntar bakal coret, ini juga pangkatnya bakal coret, jadi kalian bakal punya ya kurang lebih limit S menuju 0 dari 1/s dibagi dengan 1 ditambah GS. Nah, yang sebelah sini, kenapa jadi kayak gini? Sebetulnya biar nggak ribet aja nih, ada pecahan dalam pecahan. Jadi S-nya kita turunin ke bawah aja ya. Jadi kalian bakal punya limit S menuju 0 dari 1/s ditambah SGS. Itulah. Itu, gampang ya? Terus nanti tinggal masukin aja limitnya ke semuanya. Jadi nanti di atas tuh sebetulnya ada limit S menuju 0 dari 1. Terus di bawah ada limit S menuju 0 dari S. Dan ditambah limit S menuju 0 dari S kalikan dengan GS. Nah, karena tadi kita tahu kan ya, cara ngitung limit S menuju 0 dari S itu kan pasti dia otomatis sama dengan 0 lah ya, anggapnya. Jadi nanti kita bakal punya hasil akhirnya adalah 1 per, tinggal ininya doang nih, sebelah sini doang. Limit S menuju 0 dari S dikalikan dengan GS. Itu, maaf ya tulisannya nih terlalu bagus. Jadi kalian bakal dapat lah persamaannya kayak gini, kalau emang inputnya adalah input RAM. Nah, di input RAM juga sama, ada konstanta, ini konstanta variabel baru ya, biasanya namanya velocity constant. Dia simbolnya Kv, di mana Kv itu adalah yang bagian bawah sini sih. Untuk mempermudah aja ya, jadi nanti sama aja nih, kalau error steady untuk yang input RAM, sama aja kayak 1/Kv. Gitu. Gampang ya? Ada yang ditanyakan yang input RAM? Masih aman? Masih aman sih harusnya. Tapi kalau emang ada ngerasa bingung, nggak apa-apa bilang aja ya. Nanti saya coba jelasin lagi. Ibu izin bertanya Bu, Iya gimana? kan itu kan limitnya menuju S-nya 0 kan Bu? Ya, Di depan G-nya kan ada S-nya Bu. Berarti dikali 0 atau gimana Bu? Nah kalau ini kita tergantung bentuk GS-nya kayak gimana. Karena kan bisa jadi nih, kan kita bakal carinya limit S dikalikan dengan GS. Kalau emang kalian masukin dulu S sama dengan 0 di sini kan dar bakal 0 kan ya jadinya. Tapi kan sebetulnya nggak kayak gitu caranya. Caranya kalian lihat dulu GS-nya tuh kayak gimana. Bisa jadi nih, ntar kalian punya GS-nya misalnya adalah 2/s gitu. Nah, kalau limitnya 2/s kan berarti nanti S dikalikan 2/s kan dia bakal hilang nih si S-nya. Jadi nanti hasil limitnya dia sama dengan 2 tuh, nggak 0. Kayak gitu. Jadi kalau buat yang sebelah sini, kalian jangan dulu masukin limit S sama dengan, misalnya jangan dulu substitusi S ini sama dengan 0-nya, tapi kalian kaliin dulu S kalikan dengan GS dulu, baru nanti dimasukin operator si limit S menuju 0-nya. Kayak gitu. Baik Bu, terima kasih. Iya, ada lagi? Yang lain? Udah ya, masih aman. Nah, yang terakhir nih, yang buat parabolik. Sama aja sih, cuma sekarang Laplace-nya itu adalah 1/s². Jadi, RS-nya bakal kayak gini, terus nanti sama juga kayak tadi, ini coret, ini pangkatnya jadi berkurang, terus biar nggak ribet, S² kita turunin ke bawah, jadi kalian bakal dapat persamaan yang sebelah sini. Yang sebelah sini sama juga nih, ini kan cuma ada S², kita bisa langsung masukin limit S-nya ya, jadi dia sama dengan 0. Sedangkan yang sebelah sini, karena belum tentu, karena GS-nya bisa macem-macem, jadi ini limit S menuju 0-nya belum tentu bakal sama dengan 0. Jadi kita tulis dulu aja di sini limit S menuju 0 dari S² kalikan dengan GS. Ini juga sama nih, dia ada namanya konstanta akselerasi. Ini tuh yang bagian bawah ya. Ini mempermudah aja. Cuma nanti sebetulnya ini kenapa ada kalian dikenalin ada KP, ada KV, ada KA, karena nanti di soal itu bisa jadi yang diketahui cuma konstanta ininya aja. Cuma misalnya KV-nya tuh berapa kayak gitu.
Berarti kan artinya kalian harus cari dulu kan, maksudnya kalian bisa dapat GS-nya itu dari si V-nya ini. Nah, ntar kalau misalnya di soal diketahuinya konstanta-konstanta ininya aja, ya kalian harus ingat aja kalau konstanta posisi itu kalau emang inputnya adalah unit step. Terus kalau konstanta velocity berarti kalau inputnya adalah rem, dan juga kalau konstanta akselerasi berarti dia untuk inputnya yang parabolik. Sama nanti bisa jadi juga kayak gini sih, kayak diketahui konstanta salah satunya misalnya kayak KA-nya diketahui, terus kalian disuruh analisis ini input sistemnya berupa apa kira-kira gitu. Kalau KA kan otomatis ya inputnya berupa parabolik lah ya. Gitu. Gampang ya? Gampang. Sip. Kalau ada yang mau nanya lagi, nggak apa langsung di-unmute aja. Ini contoh soal nih. Jadi misalnya kita punya sistem kayak gini. Kalau sistem gini kan berarti karena ini bentukan diagram block feedback, berarti otomatis ini hanya GS ya, bukan TS. Terus inputnya itu ada 3 nih, ada 5 UT, 5 TUT, dan juga 5 T kuadrat UT. Nah ini dia input step kan ya, kalau ini ada input rem, ini step. Kalau ini kuadrat berarti dia parabolik. Nah cuma sekarang bedanya mereka pada punya pengali nih, ada 5 di sini. Gitu. Nah terus kalian diminta buat cari errornya. Jadi sama nih, tinggal masukin ke rumus tadi aja. Nah, kalau buat sebelah sini sebetulnya terserah kalian sih, mau kalian mau coba turunin lagi dari awal gitu, misalnya pakai rumus masukin ke rumus general tadi, sama dengan limit S menuju 0, iya, dari apa tadi, S dikalikan RS per 1 tambah GS, itu boleh. Jadi nanti kalian, udah saya kasih contoh deh ya, 2. Bisa pakai kalian masukin ke rumus generalnya dulu, atau bisa juga kalian langsung pakai aja nih rumus yang sebelah sini. Gitu. Ini saya kasih contoh dua-duanya deh ya. Jadi buat yang input step, saya coba masukin ke rumus yang general. Jadi nanti bakal sama dengan limit S menuju 0 dari S yang dikalikan. Nah, kalau input step kan karena 5 UT, jadi RS-nya jadinya 5 per S ya. Jadi S dikalikan dengan 5 per S, terus dibagi dengan 1 ditambah GS-nya kalian nih, sebelah sini. Ini saya tulis GS aja lah, kepanjangan. Ini, terus nanti ini kan coret, ini coret ya. Jadi kalian bakal punya limit S menuju 0 dari 5 dibagi dengan 1 tambah GS. Nah, karena yang ada variabel S cuma di si GS ini doang, berarti limit ini langsung aja masukin ke yang sebelah sini. Jadi kalian cari dulu tuh limit S menuju 0-nya berapa dari GS kalian. S menuju 0 dari ini ya, aduh kepanjangan, 120 S plus 2 dibagi S plus 3 dikali dengan S plus 4. Nah gampang ya, tinggal masukin aja semua nilai S, kita rubah jadi 0. Jadi kalian bakal punya 120 dikali 2 terus dibagi dengan 3 dikali 4. Ini 12, 10, jadi sama dengan 20. Jadi nanti kalian bakal punya errornya ini nilainya adalah 5 per 1 ditambah 20. Udah deh, 5 per 21. Tinggal dihitung aja berapa. Harusnya sih dia udah deh 0,0 sekian lah ya. Udah kelihatan nih errornya udah bagus atau belum. 0,0 sekian. Kalau 0,0 sekian sih dia masih terbilang errornya masih cukup bagus ya, masih sangat bagus bahkan. Begitu. Gampang ya? Nah, terus yang buat unit rem 5 TUT, berarti nanti RS-nya ada 5 per S kuadrat. Ini coba saya langsung pakai rumus yang atas aja nih, yang ini nih, langsung saya pakai. Jadi tinggal cari aja nih 1 per limit S menuju 0 dari SGS. Jadi kalau dari contoh itu sih, dia sama dengan, oh 1. Ini karena kita punya sekarang ininya itu 5, berarti otomatis di sininya 5 ya. 5 per ini ya, limit S menuju 0 dari SGS. Jadi limit S menuju 0 dari S dikalikan dengan GS. Nah ini, tinggal kita hitung aja yang bawahnya doang kan ya, yang ini. Nah S dikalikan dengan GS kan berarti ini kalikan dengan S ya, berarti sebelah sini. Terus kita cari limit S menuju 0-nya. Kebayangkan ini langsung jadi apa? Jadi ntar bakal ada 0 dikalikan dengan si GS ini. Berarti nanti hasil limitnya dia bakal sama dengan 0.
Makanya di sini bakal 5/0 gitu. Ini sebetulnya kalau kalian hitung pakai kalkulator dia nggak ada hasilnya sih. Tapi kalau untuk di perhitungan kayak gini kita bisa anggap aja kalau sesuatu di bagian 0 itu dia adalah infinite. Jadi dia menunjukkan nilai errornya itu sangat besar nih nilainya, mencapai infinite. Kayak gitu. Paham kan ya? Nah kalau dari grafik kayak gimana itu bentukannya kalau errornya infinite? Ya kurang lebih sih kayak gini nih. Jadi misal kita punya ya versi mini aja lah ya gambarnya. Begini, ini adalah T-nya, ini adalah outputnya nih, ya T. Terus karena kita punya inputnya input RAM, otomatis dia bakal terus naik. Nah karena di sini kan dia ceritanya errornya itu nilainya infinite nih. Nah kalau dari gambar sih harusnya yang menunjukkan grafik errornya infinite itu ya dia bakal ya dari awal itu ada selisih terus gitu loh besar. Jadi dia nggak akan bisa nyatu gitu loh mereka. Jadi nilainya sangat besar dianggapnya errornya. Paham ya? Ada yang ditanyakan dulu nih yang bagian sini. Aman ya, tinggal masukin limit-limit aja. Terakhir nih yang buat input, ini nggak kelihatan kalau aku nih. Yang input parabolik, jadi kalau kalian punya 5T kuadrat UT kayak gini, nah bentuk Laplace-nya itu kalau ada yang kuadrat gini tuh kalian kaliin dulu juga sih ke sebelah sini sebetulnya. Ntar bakal ada 10 per S pangkat 3 yang bentuk Laplace-nya. Ini kalian bisa juga cek lagi di tabel Laplace-nya lah ya. Gampang sih kayak gini mah. Nah terus nanti tinggal ini biar cepat kita pakai langsung aja rumus ini ya. Jadi tinggal 1 per limit S menuju 0 S kuadrat kalikan dengan GS. Kayak gini, cuma karena sekarang ada 10 di pengali si input paraboliknya, jadi sini ada 10. Terus ini juga sama nih kayak yang sebelumnya tadi. Kan jadi S kuadrat kali GS, berarti di sini tinggal dikalikan S kuadrat ya. Nah kalau kita masukin limit S menuju 0, jadi sama aja kayak 0 dikalikan dengan GS kan ya. Jadi nanti kalian bakal punya ini 10 per 0 nilainya, atau infinite juga sama. Gitu. Gampang ya? Nah ini sebetulnya kalau dari contoh ini itu mau ditunjukin fungsinya suatu integrator. Ada yang tahu atau yang pernah dengar apa itu integrator? Nih judulnya kan dia system with no integration. Kalau belum ya, kalau misalnya integration kan ya sama aja sih tinggal integral kan ya. Jadi gini, saya jelasin dari PID deh. Kalian pernah, nggak tahu sih saya juga lupa dulu di SMA udah belajar belum nih ada yang namanya PID. Cuma kalau PID ini tuh adalah kendali yang sering digunakan nih dimanapun itu, biasanya orang-orang pakainya PID. Nah PID ini dia ada yang ini tuh P itu buat proporsional kan, I itu adalah integral dan D itu adalah derivatif. Nah setiap nilai atau setiap komponen ini P maupun I ataupun D dia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nanti nih kalian misalnya mau ngedesain kendali buat suatu sistem, itu kalau misalnya kalian mau pakainya PID, itu kan dia bisa pakai kombinasi ya, bisa pakai PI doang, atau PD doang, atau misalnya PID gitu keseluruhannya. Itu bakal tergantung dari respon yang mau kalian pengenin itu seperti apa. Nah di sini buat di awal-awal saya jelasin dulu yang integrator. Jadi si integrator ini, dia itu salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi error steady. Nah, nanti ya di contoh soal yang kedua, ntar bakal kita lihat kayak gimana dia bisa ngurangin error steady-nya. Jadi kalau misalnya integrator ini, kalau dari diagram blok, biasanya dia simbolnya integral, kayak gini. Tapi kalau misalnya dalam bentuk persamaan Laplace, dia sama aja kayak 1 per S. Jadi kalau misalnya kalian punya fungsi transfer GS, fungsi transfer sistem, yang di bawahnya itu ada 1 per S-nya, kayak misalnya nih atasnya 3 per S dikalikan dengan S plus 3 gitu misalnya. Ini kan ada S ya di sini, ada 1 per S. Berarti artinya sistem kalian dia sudah punya integrator. Itu. Integrator. Nah, inilah ya. Kayak gitu. Nah, ini sementara kalian sampai pengertian ini dulu aja. Nanti di contoh kedua bakal kita tunjukin kayak gimana dia sangat berpengaruh untuk error steady-nya. Jadi kalau dari GS yang contoh pertama ini, kelihatan kan ya kalau dia nggak punya integrator nih. Karena di bawahnya nggak ada S tunggal sendiri. Nah, jadi kalian bisa lihat juga sebenarnya nih dari dua error ini, ada nilai yang infinite kayak gini.
Jadi artinya sistem kalian ini kalau emang dia nggak punya integrator, itu jadi nanti nggak semua nilai sinyal input bisa digunakan. Jadi ada beberapa sinyal input yang menyebabkan errornya itu jadi infinite. Gimana ya, kebayang nggak? Ya kalau sistemnya ini nggak punya integrator, ya kayak gini ntar jadinya. Dia nilai errornya tuh bagusnya saat dikasih input step doang. Tapi saat dikasih inputnya berupa rem ataupun bahkan parabolik, ya dia errornya bakal infinite kayak gini, bakal gede nilainya. Gitu. Itu salah satu kelemahan dari sistem yang emang dia nggak punya integrator. Gitu. Paham ya sekelas pengertian integrator? Nah ini contoh yang kedua, sekarang kita pakai contoh sistem yang punya integrator nih, tapi dia cuma punya satu juga. Kayak gini nih, ada satu di sini integrator ya. Kalau misalnya integratornya ada dua, ya berarti tinggal ya ini ntar jadinya ada S kuadrat kayak gitu. Kalau ada 3 ya berarti S pangkat 3 di bawahnya. Itulah ya. Ini sama juga sih soalnya. Inputnya 5UT, 5TUT, dan juga 5T kuadrat UT, terus dicari errornya. Jadi kalau misalnya buat input step 5UT, RS-nya kayak gini, ini saya langsung pakai rumus yang gampang aja lah ya, yang di tabel tadi, di tabel. Yang sebelah sini nih, jadi nggak usah saya masukin ke rumus default, langsung pakai ini aja. Tinggal hitung aja nih, 5 per 1 tambah limit S menuju 0 dari GS. Terus ini tinggal kita masukin, kita tinggal hitung aja nih sebelah sininya. Jadi saya coba jabarin juga deh, limit S menuju 0 dari GS ya. GS-nya kan berarti 100 dikali S plus 2 dikali S plus 6 dibagi S dikali S plus 3 dikali dengan S plus 4. Terus karena S-nya menuju 0, berarti otomatis yang bagian bawah sini jadinya 0 ya. Karena kan ini S-nya berubah jadi 0. Jadi kalian bakal punya 100 dikalikan dengan 2. Terus sebentar. Oh iya. Terus bentar, dikalikan dengan berapa nih? 6 dibagi dengan 0 lah ya. Jadi dia bakal infinite kan nilainya nih. Jadi nanti yang bagian sini tuh nilainya bakal infinite. Jadi nanti nilai error tadinya itu sebetulnya adalah kayak gini sih kalau masih mau dijabarin. Jadi 5 per 1 ditambah infinite. Nah, sebelah sini, kalau yang penyumahan infinite masih ingat kah? Kalau misalnya kalian punya kayak gini nih, angka dikali tambah atau dijumlah dengan infinite, ya anggap aja infinite itu adalah angka paling gede lah ya, misalnya 10M. Ya berarti nanti kalau 10M ditambah 1, ya berarti 10M 1 lah ya. Atau si 1 ini kan dia nggak berpengaruh juga sebetulnya, nggak signifikan. Jadi udah bisa kita anggap kalau ada 1 atau sesuatu ditambah infinite ini, ya sama aja kayak infinite aja. Jadi kalian bakal dapat sama dengan 5 per infinite. Gitu. Nah, sebelah sini nih, 5 dibagi infinite, ya udah sama aja kayak kalian ngebagi 5 dibagi 10M. Itu ntar hasilnya bakal 0,0 sekian gitu lah ya. Yang biar gampang ya udah dia sama dengan 0 aja. Ini dapat deh yang sebelah sini. Jadi error stepnya sekarang jadinya 0. Itu untuk suatu sistem yang punya integrator dan juga dikasih inputnya input step sama nih kayak tadi inputnya. Terus sampai sini ada yang ditanyakan dulu kah? Enggak ya? Kalau ada boleh langsung aja. Ini sebetulnya kuncinya ada di bagian sini aja sih, pas kalian ngitung limit S menuju 0 dari GS-nya aja. Terus sekarang nih yang kedua, contoh yang rem 5 per S kuadrat. Ini sama juga rumusnya jadi kayak gini. Ingat kalian hitung yang sebelah sininya aja berarti kan ya. Jadi limit S menuju 0 dari S yang dikalikan dengan GS-nya kalian. GS-nya ini berarti nanti 100 dikali S plus 2 kali S plus 6 dibagi dengan S dikali S plus 3 S plus 4. Ini kan bisa coret ya S-nya. Jadi kalian bakal punya 100 dikali 2 terus dikali 6 dibagi dengan 3 dikali 4. Gitu, gampang ya?
ini coret, jadi sama dengan 100. Jadi kalian bakal punya 5/100 atau 1/20. Gampang ya? Nah, terus kalau dari contoh yang sebelah sini nih, dari yang unit rem ini, sebetulnya kalau mau kita langsung bandingkan, di yang sistem sebelumnya yang nggak punya integrator, dia pasti kasih unit rem, hasil errornya masih sangat besar nih, infinite. Tapi sekarang kalau emang kita punya sistem yang dia punya integrator, ada S-nya ini di bawah, dia sekarang udah ada nilainya nih, 1/20. Dimana 1/20 kan berarti 0,05 lah ya, udah cukup bagus kan ya, kayak gitu. Ini salah satu bukti nih, kalau kalian punya integrator, atau kalau kalian pengen sistem kalian error steady-nya itu kecil, itu kalian berarti butuh yang namanya integrator, gitu. Gampang ya? Yang parabola juga sama nih kayak gitu. Cuma kalau buat parabola, karena di sini ada S kuadrat GS, jadi pas kalian kalikan dengan GS-nya ini masih ada sisa S-nya kan ya di atas sini. Jadi nanti bakal ada 0 nih hasil bawahnya, dia masih infinite. Nah ini sebetulnya gini, jadi semakin tinggi orde si input kalian atau semakin kompleks sinyal inputnya, ya berarti jumlah integratornya juga yang dibutuhkan tuh bakal semakin banyak. Kalau emang kalian pengen error steady-nya tuh semakin kecil, kayak gitu. Jadi kalau emang kalian pengen sistem kalian ini bisa ngatasin input yang parabolik kayak gini, ya berarti minimal kalian punya integratornya ada 2 lah ya, kayak gitu. Itulah kurang lebih. Gampang ya? Itu salah satu bukti atau salah satu ya sih bukti ya, pembuktian kalau emang integrator ini dia fungsinya untuk mengurangi error steady. Paham ya? Itu kelebihannya. Nah, tadi kan saya jelasin kalau PID itu pasti dia ada kelebihan, ada kekurangan tuh. Nah, kalau kekurangannya, ada yang tahu kah apa itu kekurangannya? Kalau dilihat dari bentukan yang ada integrator kan kayak gini nih GS-nya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira kekurangannya apa? Kalau ada integrator, ya, dari lokasi pol nih, ada yang masih ingat cara nyari lokasi pol? Kalau kalian punya GS kayak gini kan, berarti yang bagian atas itu dia merepresentasikan 0 kan ya. Sedangkan yang bagian bawah dia merepresentasikan posisi pol. Nah, nanti buat nyari nilainya itu berapa, tinggal kalian bikin aja nih sama dengan 0, yang atas juga dibikin sama dengan 0, gitu. Jadi kalau dari sistem yang ini sih harusnya 0-nya itu nanti ada 2 kan ya. 0 satunya berarti ini ya, S plus 2 sama dengan 0, berarti ada di negatif 2. Terus 0 2-nya berarti S plus 6 sama dengan 0, berarti ada di negatif 6. Sedangkan kalau buat yang polnya nih, bagian bawah, kalau dibikin sama dengan 0, berarti kalian bakal punya 3 pol nih. P1 pertama dia ada di 0, dari si S tunggal ini ya, dari integrator. Terus pol yang kedua, dia ada di negatif 3. Dan pol yang ketiga, dia ada di negatif 4 kan ya. Masih ingat kan nih, kayak ini? Jangan lupa nih. Kayak gini. Jadi kalau dalam sistem kendali nih, lokasi 0 dan lokasi pol ini sebetulnya dia berfungsi untuk menganalisis kestabilan sistem kalian. Jadi kalau misalnya mau kalian plot, ini ribet ya tulisannya. Ini saya hapus deh yang sebelah sini. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih lokasi polnya itu ada di mana, dengan cara tadi ya dibikin sama dengan 0 gitu si pembilang dan penyebutnya. Nah buat ngecek kestabilannya, tinggal kalian diplot aja di diagram. Bentar. Nih, jadi tinggal kalian plot aja di grafiknya. Grafik kompleks ya, jangan lupa. Ini berarti yang realnya, terus ini yang bagian imajinernya. Ini kalau kita gambarin nih, kalau 0 kan dia simbolnya bulat ya. Kalau pol itu simbolnya X. Berarti misal kita punya Z-nya di sini, ini di min 2, ini min 6, terus polnya ada di 0, ada di min 3, sebelah sini min 3, sama ada di min 4 lah ya, kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian udah ngeplot letak polnya itu di mana, buat ngecek kestabilannya, kalian lihat aja nih. Kalian jadi bagi kan ya, masih ingat kah yang ini? Ada LHP dan juga RHP. Saya lupa juga sih, udah pernah jelasin ini apa belum. Jadi kalau ciri-ciri sistem yang stabil itu, dia nggak ada pol ataupun 0 di bagian RHP sini. Jadi kalau misalnya kalian punya sistem, terus misalnya nih mayoritas pol dan 0-nya di LHP. Tapi misal tiba-tiba kalian punya nih ada pol di bagian RHP ada 1. Ini langsung otomatis sistem kalian itu dia jadi unstable. Gitu, jadi unstable.
Tapi kalau misalnya semua pol dan zero-nya ada di sebelah kiri, sebelah sini, berarti aman sih, sistem kalian bakal stabil. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah gimana kalau emang kalian punya pol ataupun zero di tengah-tengah sini ya, di titik imajiner atau di garis imajiner. Nah, kalau misalnya kalian punya di garis imajiner, dia bakal sifatnya itu, ini kok akunnya nggak kelihatan. Sifatnya itu critically stable. Ini mungkin nanti kalian juga bakal belajar di RL juga sih ya. Kebanyakan di RL sih. Critically stable. Jadi maksudnya critically stable itu apa? Sistem kita itu stabil. Tapi ada batasannya. Kayak misal nih, kalau misalnya kita nganalisis di frekuensi ya. Misal dia stabilnya cuma dari frekuensi ke 0 sampai frekuensi ke 10 Hz misalnya, kayak gitu. Sedangkan setelah 10 Hz-nya dia jadi nggak stabil gitu. Nah, itu adalah critically stable. Itu. Nah, kalau misalnya kalian punya integrator, kayak gini kan ya, berarti kan artinya kalian bakal punya nih pol di garis imajiner kan ya. Jadi artinya sistem kalian ya daerah kestabilannya bakal terbatas gitu istilahnya. Jadi kekurangan dari punya integrator itu salah satunya ini, bikin kestabilan sistem kalian tuh jadi berkurang gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian punya integratornya 2 juga gitu, misalnya ada S kuadrat, ya berarti kalian bakal punya 2 pol di titik 0 ini, yang mana ya otomatis nanti daerah stabilnya juga bakalan lebih sempit, kayak gitu. Dibandingkan kalau misal kalian nggak punya integrator sama sekali. Misal semuanya di daerah kiri semua sini, berarti kan otomatis bakal terjamin kestabilannya ya, nggak ada daerah tertentu. Tapi kalau misalnya ada di imajiner kayak gini, ya berarti nanti daerah kestabilannya bakal semakin berkurang atau menyempit. Itu salah satu kelemahannya integrator. Jadi kelebihannya tadi kan buat ngurangin error steady kan ya. Kalau dilihat dari 2 contoh soal ini kan terbukti nih. Sedangkan kalau kelemahannya ya salah satunya itu tadi. Bisa mengurangi juga dia daerah kestabilan sistem kalian. Gitu. Ya ada trade off lah ya kalau dari setiap kendali yang kalian pilih. Gitu, ada yang ingin ditanyakan dulu kah? Kita dikit lagi sini, tipe dan juga ya state space. Ingin tanyakan? Teman ya. Nah, yang selanjutnya nih ada yang namanya tipe sistem. Kalian mungkin selama ini sering dengarnya orde kali ya, orde sistem. Nah, antara orde dan tipe itu dia sebetulnya sangat berbeda nih, dia nggak sama. Tapi emang kalau dilihat sekilas, cara ngitungnya mungkin kalian juga bisa agak-agak ketukar juga. Jadi kalau misalnya kalian punya fungsi transfer nih, GS, fungsi transfer kan dia berupa polinomial kan pasti. Misal S kuadrat plus 3, terus bawahnya adalah S pangkat 4 plus 6S kuadrat gitu, tambah 5 misalnya. Nah, kalau kalian punya sistem yang kayak gini, kalau kalian ngecek ordernya, ada yang tahu nggak ordernya tuh berapa dari sistem ini? Ada yang masih ingat order itu apa? Iya, lupa lagi. Jadi kalau order itu gampang sih, kalian lihat aja pangkat tertingginya tuh berapa. Kalau dari sini kan pangkat tertingginya 4 ya. Ya berarti order sistem kalian dia adalah ordernya 4. Gitu. Atau sistem kalian dia order 4. Ini sama aja sih kayak gini. Nah, kalau misalnya untuk tipe, kalau tipe itu dia dilihatnya dari berapa sih jumlah integrator yang kalian punya. Ini, jadi di sini kan ada S pangkat N ya. Nah, si N ini tuh adalah tipe sistem. Jadi kalau dari GS yang ini, nggak ada integrator kan ya kalau di sini mah. Makanya dia bisa dibilang tipenya itu adalah tipe 0. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya GS-nya itu kayak tadi tuh contohnya misalnya 5 per S dikalikan dengan S plus 4. Ini kan ada integrator nih 1, tapi dia pangkat 1 juga. Jadi artinya sistem kalian dia tipenya adalah tipe 1. Gitu. Kalau untuk ordernya ya kalian harus dijabarin dulu bagian polinomial bawahnya. Jadi 5 per S kuadrat ditambah 4S. Bentar ketahuan deh ordernya berapa. Ordernya pangkat tertinggi ya berarti ordernya adalah 2. Gitu ya. Gampang kan? Bedanya tipe dan juga order. Ini gampang sih, cuman biasanya suka ketukar. Saya juga dulu sering ketukar antara tipe dan order. Jadi kalian jangan ketukar ya. Pokoknya ingat aja kalau tipe ya berarti hubungannya sama integrator. Tapi kalau order ya berarti hubungannya sama pangkat tertinggi yang kalian punya dari fungsi transfer sistem kalian. Gitu. Dan biasanya sih order tuh closed loop juga ya kalau nggak salah.
Ini juga deh, open loop juga bisa kok dicek ordernya berapa. Ya, order ini dia bisa open loop ataupun close loop, tergantung kalian mau ngeceknya order buat sistem open loop ataupun order yang sistem yang close loop. Gampang ya? Kalau ada yang ingin tanyakan boleh langsung di unmute aja. Nanti saya ulang. Nah, ini tabel kesimpulannya. Jadi kalau misalnya kalian punya input step, itu kalau disuruh cari errornya kan bisa langsung nih pakai rumus yang ini kan tadi, dimana KP-nya itu adalah limit S menuju 0 dari GS ya kalau buat input step. Sedangkan kalau buat rem itu error steady-nya bisa langsung pakai ini, dan juga yang ditanyakan ada yang unmute. Kalau parabola 1 per KA kayak gini. Nah, terus kalau emang kita coba bandingkan nih pakai tipe sistem, tadi kan kalau tipe 0 artinya dia nggak punya integrator kan ya. Nah, kalau nggak punya integrator, ya kayak tadi, saat dia, kayak di contoh satu tadi tuh nggak punya integrator, jadi pas dia dikasih input rem dan juga input parabolik, dia nilai errornya langsung infinite. Gitu, karena kalau misalnya tipe 0, ya dia cenderung KV dan juga nilai KA-nya itu 0. Jadi pas kalian masukin ke rumus errornya, dia otomatis bakal ngasih nilai infinite, gitu kan, karena 1 per 0. Kita sama dengan infinite. Tapi kalau misalnya kalian carinya untuk inputnya input step, harusnya sih tipe 0 masih bisa menghasilkan nilai error yang nggak infinite ya, masih ada nilainya gitu segini. Kita per 1 plus KP sesuai rumus ini. Terus ya, Ibu, ya gimana? Ibu punya ini nggak Bu? Kumpulan soal buat UAS Bu? Kumpulan soal buat UAS enggak sih sebenarnya. Tapi saya suka ngambil soal dari buku sih. Jadi kalian pelajari aja di buku. Nanti kalau hoki harusnya sih kalian bisa dapat soal yang udah kalian kerjain buat latihan. Gitu. Buku yang biasa Ibu pakai? Yang bisa itu. Nanti saya share ya itunya. Itu covernya. Jadi kalian download aja. Oke. Oke, Bu. Lanjut ya, dikit lagi nih. Kalau tipe 1, ya sampai tadi sih berarti ada integratornya 1. Kalau ada integratornya 1, dia masih bisa ngatasi yang sampai rem ini. Masih ada nilainya. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang input parabolanya juga nggak infinite, ya berarti kalian harus punya sistem yang tipe 2 ya. Biar ada nilai sih pas dikasih inputnya parabolik gitu. Ini kesimpulan doang sih sekilas. Terakhir nih yang buat state space. Kalau state space sama juga kok caranya, cuman bedanya ya seperti biasa kan, kalau state space kan bentuknya kayak gini nih. Jadi kalau emang kalian mau nganalisis errornya itu berapa, ya kalian cari dulu fungsi transfer dari state space. Masih inget kah cara carinya itu gimana? Ini sekilas ini rumus errornya kan masih sama nih, input diambil output, di mana outputnya itu adalah R dikalikan dengan fungsi transfer closed loop-nya nih. Terus ini masih pakai ini sih sama ya kayak contoh yang tadi ya, jadi kayak gini nih nilai errornya. Cuma sekarang yang membedakan adalah di rumus CTS-nya ini. Jadi kalau kalian punya state space, ini saya lupa, saya pernah ngejelasin juga nggak ya cara cari fungsi transfer yang state space. Tapi saya pernah ngejelasin sih di mata kuliah lain. Dia fungsi transfernya kayak gini nih. Kayaknya SMA pernah nggak sih? Pernah ya? Saya lupa nih. Jadi kalau TS itu, kalau untuk di state space, cara cari fungsi transfer closed loop-nya, ya kalian pakai rumus ini. Ini kan C, A, B, dan juga I itu kan dia berupa matriks ya. I itu adalah matriks identitas. Jadi kalian kalau dapatnya state space, ya mau nggak mau kalian cari dulu nih inverse-nya itu berapa, terus nanti dikaliin lah sama matriks C dan juga matriks B-nya berapa, kayak gimana. Ini matriks ABC-nya pasti diketahui sih di soal. Nanti ya ada contoh soalnya. Terus kalau buat cari nilai errornya ya sama aja sih, tinggal limit S menuju 0 dari S kalikan dengan ES. Ya tinggal kayak gini. Contohnya nih terakhir. Nah, udah thanks kan di sini. Misal kalian punya state space kayak gini nih ya, A, B, dan C-nya kayak gini, terus kalian diminta buat cari error kalau emang inputnya adalah nih 1 per S unit step. Berarti kalau mau sih kita masukin dulu aja ke rumus generalnya ya, kayak gini kan. Limit S kalikan RS dikali 1 diambil fungsi transfernya. Jadi kayak gini, limit S kali RS dikali 1 diambil, nah fungsi transfer ini nih yang kalian dapetin dari tadi, yang pakai CSI min A inverse dikalikan dengan B. Ini saya serahin ke kalian ya buat coba ngitungnya. Ini yang penting sih sebelah sininya sih yang suka banyak yang masih agak-agak lupa. Kalau buat cari inverse, jadi kalau S kalikan dengan I, itu tergantung A kalian matriksnya berapa kali berapa. Ini kan 3 kali 3 ya. Berarti kalau S kalikan dengan I,
ya udah kalian kaliin aja S kali identitas I kan, berarti ini S, ini S, ini S, sisanya 0. Gitu, gampang kan? Ini SI-nya, terus diambil dengan A-nya yang sebelah sini. Nanti kalau udah kalian carilah inverse-nya itu kayak gimana. Terus kalau udah kayak gitu, tadi dikaliin deh dengan matriks C-nya, terus dikali dengan matriks B-nya. Harusnya sih kalian bakal dapat nih kayak gini. Ini kalian cobain ya, kalian buktiin bener apa enggak. Terus kalau udah kayak gini, tinggal masukin aja deh si RS-nya, tergantung yang diminta apa. Kalau 1 per S ya berarti masukin 1 per S, ini coret, nanti tinggal hitung aja limit S0 nih. Ada yang ditanyakan? Tulis ini. Ini kan kalau limit S menuju 0 kan dari sini, berarti ini hilang, ini hilang, ini hilang juga ya. Ini hilang, ini hilang, ini hilang juga. Ini nanti tinggal 16 per 20. Tinggal sederhanain aja. Jadi 4 per 5. Gitu. Jadi buat sistem ini, kalau dikasih inputnya input step, nanti error tadinya adalah 4 per 5. Gitu juga buat yang unit rem nih. Ya, bisa kalian coba lah ya, harusnya sih dia infinite kan, karena sistem kita juga dia tipe 0 nih. Kalau dilihat dari fungsi transfernya nih, sebelah sini, nggak ada integrator kan, jadi otomatis dia tipe 0. Nah, kalau dari tabel tadi nih, kalau tipe 0, kalau dikasih inputnya berupa rem, dia juga outputnya bakal, errornya bakal infinite kan ya. Makanya bisa langsung kita tulis juga nih, errornya adalah infinite saat dikasih inputnya adalah rem. Kayak begitu. Selesai deh. Ada yang ditanyakan kah? Ada yang masih belum paham? Ini saya minta kalian coba buktiin ya. Buat ini sekalian kalian latihan nih. Siapa tahu nanti di kuis atau UAS kalian dapatnya stat space kan, nanti biar nggak ribet juga. Udah tahu caranya. Ada yang ditanyakan? Waktunya udah habis sih, 8 menit lagi ya. Oh sebentar, sambil nunggu kalian mungkin ada yang mau mencerna dulu sambil mikir ininya apa namanya, pertanyaannya. Saya nge-screenshot dulu ya. Ini sih mungkin saya anggap hadir semua aja sih, kayak kelas sebelah juga. Cuman buat bukti aja kalau kita udah pernah kuliah. Ya, Aring angkat tangan, ada apa? Mau nanya kah? Boleh kalau ada yang mau nanya, sambil saya screenshot bentar. Tunggu. Bu, Ya, gimana? kuisnya kapan, Bu? Apanya? Kuisnya Kuisnya minggu depan. minggu depan. Nah. Deadline-nya seminggu juga, Bu. Apanya seminggu? Deadline. Enggak lah, kuis kan di hari H langsung. Ini kalian bebas sih mau disatuin sama kelas sebelah kah hari Rabu juga, atau emang mau sesuai jadwal? Bentar deh, saya coba tanya ke kelas sebelah dulu ya. Saya sih bilang ke merekanya sesuai jadwal. Jadi mereka hari Senin. Tapi kalau mereka saya minta hari Rabu sih kayaknya mereka seneng. Cuma kalau kalian mungkin jadi maju. Terserah Bu. kalian, gimana? Kelas sebelah sama kelas kita apa bedanya, Bu? Maksudnya Apanya? cara belajarnya sama nggak, Bu? Sama kok. Itu rekamannya udah saya share juga di Spada kalau kalian mau lihat dari rekaman kelas sebelah. Nah Bu, kelas A dikit kan ya pelajarannya? Apanya orangnya? Enggak Bu, kalau misalnya digabung mah nggak apa-apa sih. Kayaknya mah Rabu jadwalnya yang kayaknya cuma 1 kan Bang. Iya, Rabu kan minggu kemarin juga kalian kuisnya hari Rabu kan. Kalau mau hari Rabu juga nggak apa-apa. Saya sih enak, jadi nggak usah bikin soal 2 kali. Boleh Bu, satuin aja. Oh gitu ya. Yang lain pada setuju kah disatuin? Biar Kamis nggak bentrok sama kimia lagi loh. Oh, Iya. emang Kamis ada ini kalian? Dong. Kimdas, Oh, Bu, Kimdas, Bu. sebelum ini ya, sebelum mata kuliah saya ya ada Kimdas. Iya, Bu. Oh ya udah, nanti kita satuin ya. Saya tanya ke kelas sebelah. Ini saya penasaran nih, ada Yusuf Christian dan Yosef Christian tuh kembar gitu. Saya setiap nggak absen lihat nama itu kok kayak kembar. Apa Iya, enggak Bu, ya? ya. Ada Bang. Kembar. Ya Bang. Yusuf. Kembar kah? Kalian udah pada Iya. kenalan belum nih? Iya, Bu, kembar siang, Bu. Iya, Bu. Luar biasa kembar di satu kelasin juga. Mau apa sih tadi? Oh iya Bu, itu tugas evaluasi dinilai kan Bu? Tugas evaluasi sebetulnya sih enggak juga sih, nggak akan saya masukin nilai. Saya sebenarnya kalau tugas evaluasi itu saya pengen lihat aja kalian kalau belajar mandiri banget tanpa ada video dari saya bisa apa enggak.
Jadi kalau dari kelas 11 sih saya kasih tugas evaluasinya sebelum saya share rekaman saya. Jadi mereka benar-benar cari materi online sendiri. Nah, pada ini sih katanya pada ngerasa kesulitan. Jadi ya mungkin hasil tugas evaluasinya juga nggak begitu bagus. Kalau kalian nggak tahu nih, kan saya udah ngasih videonya dulu ke kalian. Kalau misalnya masih jelek juga, wah parah berarti. Kalian nggak baca Tapi video saya. Sama aja Bu ruwet. Ruwet ya? Bu, Iya. lebih nyaman Bu bikin video terus upload di YouTube, Bu. Iya, kan saya tuh juga upload di YouTube tuh. Nah ya Bu, lebih Iya, Bu. fleksibel. Lebih Iya sih. fleksibel. Nanti yang materi. Ini kan sebetulnya pertemuan terakhir juga ya, karena kan minggu depan kan udah kuis. Nah, yang pertemuan ini nanti saya upload di YouTube juga deh. Jadi nanti yang bikin room ini saya minta link rekamannya ya. Jadi saya download terus saya upload di YouTube. Biar kalian agak lumayan hemat dikit lah kuota. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sebelum saya akhiri nih? 4 menit Ibu lagi. mau nanya, Ya boleh, gimana? kuisnya tentang apa aja, Bu? Kuisnya itu dari materi terakhir. Saya kemarin tuh kalian kuisnya sampai mana ya? Sampai diagram block ya terakhir tuh ya. Berarti tentang respon nih, respon sistem yang order 1, terus respon sistem order 2, yang kestabilan, sama yang error steady state. Tentang itulah, tapi mungkin nggak akan semua saya kasih soal juga. Wow. Buat belajar Kalau yang aja. baru dipelajarin nggak keluar. Yang mana? Yang baru dipelajarin sekarang ini. Keluar. Keluar juga. Iya. Oh, ya udah, makasih Cuma Bu. ya, yang nggak keluar sih mungkin yang nggak tahu nih yang root locus kalian coba aja dulu ya pelajarin. Nanti kalau emang saya minta feedbacknya dia di kelas. Kalau emang dirasa masih belum bisa paham karena emang agak ribet sih root locus, ya mungkin yang root locus saya masukin kuis. Gitu. Ini kuis terakhir biar ini juga sih kalian nyicil belajar juga. Kan lumayan tuh dapat 4 bab udah kelar. Tertinggal sisanya buat UAS. Ada yang ditanyakan lagi? BTW tadi makasih banyak ya yang bikin room ini. Saya belum punya akun Untirta soalnya jadi nggak bisa. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya apa gitu tadi. Ada lagi kah yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Masih gampang. Bu, saya mau tanya. Iya boleh, gimana? Saya pengen tahu Bu, bagaimana cara Ibu bisa paham pelajaran dasar sistem kendali Bu? Cara Ibu belajar, apakah dari buku kah atau tanya teman kah atau Oh tanya iya. kakak gitu? Kalau saya sih dulu, kalian emang ngerasa susah paham ya dasar sistem kendali? Susah Bu. Bagi saya susah banget. Lumayan ya? Bu, kan ini materi Waduh. semester 3, kita baru semester 1 ya. Iya, Bu, Iya. udah Pak. Kejar Langsung terus ya. loncat dari dasarnya. Iya benar-benar, iya emang. Iya sebetulnya kalau emang nanti dievaluasi saya juga mau protes sih, harusnya tahun depan gak usah kayak gini lagi. Karena kasihan di kaliannya juga, jadi banyak materi yang loncat-loncat kan ya. Tapi kalau kemarin saya juga nggak bisa ngapa-ngapain sih. Yang dasar sistem tenaga listrik ngerasa susah juga nggak? Lumayan. Dapet nggak sih kalian? Soalnya itu juga Harusnya DSTL ini Bu lebih mudah, cuma karena dari WhatsApp gitu literasinya harus kuat banget gitu Bu, dibaca semua. Iya Bu, kebanyakan sih materi Bu daripada hitung-hitung. di STL tuh ya. Ya di STL juga kasusnya sama nih kayak di SKL, harusnya semester 3. Nah kalau di SKL, kalau kalian ngerasa sulit, saya sih dulu belajarnya mana ya? Baca dari buku sih kebanyakan sama latihan soal. Kalau di buku kan suka ada tuh contoh example-examplenya. Nah saya biasanya latihan dari situ. Nanti karena kan dosen juga cenderung ya dia dari soal yang ada di buku terus paling ganti angka doang kan ya. Jadi kalau misalnya kalian udah paham nih cara ngerjain 1 atau 2 soal, ya nanti kalau kalian dapat soal yang mirip-mirip, yang cuma beda angka doang, ya tinggal gampang, tinggal ganti angkanya aja. Gitu. Ada rekomendasi buku nggak Bu dari Ibu? Yang itu, yang NISE itu, saya kebanyakan ngambil dari yang NISE. Nanti ya saya share deh ininya. Bahasa Indonesia gitu Bu, bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia tuh saya juga nggak punya. Ntar ya, paling yang bahasa Inggris nih, saya share di grup deh. Oke Bu. Bukannya udah pernah di? Iya, perasaan udah pernah bisa. Izin bertanya Bu. Iya Bu, udah Boleh. punya saya kalau yang bahasa Inggris. Gimana, ada izin bertanya apa? MKDSK itu nanti ngaruh ke MK apa lagi Bu? Mata kuliah yang berhubungan sama kendali itu ada rangkaian listrik bakal kepake juga, ada hubungannya dikit.
Terus kebanyakan sih sebetulnya kalau konsentrasi kalian ngambilnya Kendali sih. Kalian kan nanti kalau di tahun kedua mungkin ya bakal disuruh pilih kan ya mau ngambil konsentrasi apa. Nah kalau kalian pilihnya konsentrasi Kendali, nanti ada beberapa mata kuliah yang emang dianjurkan untuk diambil, kayak misalnya Kendali kokoh, terus Kendali digital, terus Kendali multivariabel sih dulu saya ada sih. Terus ada Kendali linear gitu-gitu. Pokoknya yang berhubungan sama kendali-kendali ya kalian butuh dasarnya ini gitu. Tapi sih nanti ya kalau emang kalian sekarang belum paham ya nggak usah ngerasa jiper ya, karena kan nanti juga kalau di mata kuliah baru juga pasti bakal diajarin juga sih dasarnya lagi, bakal dibahas-bahas lagi, nggak akan langsung tiba-tiba loncat ke yang materi yang advance juga enggak sih. Oh ya, Ibu dosen KST apa KIK ya, Bu? Saya kendali, kendali tuh apa ya singkatannya di sini, KIK ya berarti KIK ya. ya. Saya kendali. Kenapa pilih KIK, Bu? Kenapa nggak KST? Kenapa? Karena saya, iya kenapa ya? Saya sih suka sih sama kendali. Nggak tahu, tapi kalau kalian pada ngerasa sulit ya. Kalau di sini juga iya sih banyak juga mahasiswa yang pada nggak mau ngambil tuh tesis yang skripsi yang berhubungan sama kendali. Kalau sebetulnya lebih ini loh, lebih apa ya? Kalau menurut saya sih lebih bisa banyak diterapin juga kan ya di semua bidang kan pasti butuh kendali kan. Kalau misalnya kalian nanti kerjanya di ini ya, di bidang apa namanya aero gitu, di bidang pesawat-pesawatan pasti bakal butuh kendali kok. Kalau misalnya kalian nanti mau yang gajinya gede kan ya otomatis kayak di pabrik-pabrik transportasi lah ya kayak Toyota gitu-gitu gede kasih lihat gajinya kan lumayan. Nah kalau emang kalian backgroundnya kendali harusnya sih tetap masih bisa nyambung juga gitu. Cuma ya kalau konsentrasi lain ya pasti punya bidang tersendiri juga sih ya. Oke sinyal gitu kan ya berhubungannya sama yang telekomunikasi gitu mungkin. Kalau industri otomotif kayak bikin mobil atau bikin kendaraan gitu pakai kendali juga, Bu? Ada kendalinya Iya, juga. harusnya sih ada kendalinya juga kan. Kemarin kalian juga belajar kan yang kendali yang mekanik tuh, yang pemodelan yang mekanik di awal-awal yang katanya sulit. Dia ngerti juga. Kelas sebelah kalian yang ngomong sih lupa. Katanya sulit dimengerti tuh yang kendali yang mekanik. Tapi kalau sekarang karena kita anak elektro juga, jadi nggak apa-apa lah kalau belum paham betul bagaimana tuh yang mekanik. Gitu. Ada lagi kan? Baik, Bu. Oke, Terima San. kasih. Sip. Ada lagi ya? Jadi clear ya buat UAS nanti kemungkinan sih 2 minggu lagi sesuai jam pelajaran materinya dari semester 1. Dari pertemuan pertama maksudnya. Oke, Bu, nanti buat ya, UAS ada simulasinya nggak? buat UAS simulasinya karena waktunya mepet juga sih kayaknya sih kemungkinan nggak akan keburu. Paling dari kuis kali ya simulasinya. Tapi juga soal UAS yang akan beda jauh lah dari kuis-kuis itu juga. Paling angkanya aja lebih dibedain. Lagi kah yang ditanyakan? Ada ya aman. Kalau aman, selamat belajar dan jangan lupa tuh pelajarin juga yang root locusnya karena kalau di UAS sih pasti muncul ya. Kalau di kuis kayaknya enggak sih. Izin bertanya Bu, maaf tadi Ya, Bu, apa? materi UASnya dari pertemuan Dari keberapa Bu? pertemuan pertama dari awal. Tapi sih mungkin nanti nggak semua materi juga keluar ya dari UAS. Nggak akan semua keluar di UAS, tapi kalian tetap harus belajar dari yang pertama sih. Karena kan kalian juga nggak tahu kan materi bab mana yang mau saya keluarin. Jadi saya juga cap cip sih mau pilih bab yang mana yang kira-kira enak kalau dikasih jadiin soal UAS. Tuh. Saya ada lagi kah? Tidak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada saya akhiri ya. Nanti saya minta link rekamannya nih di grup. Makasih semuanya. Semoga materinya bisa diterima dan bisa dipahami juga. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi Iya. wabarakatuh.